Shalom saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dalam suasana sukacita kita akan menjalani hari-hari kita. Oleh karena itu sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil pada Mazmur 135 ayat 14. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Belaonmu mabangsomu jana maribuni rohaho diakana posomo. Dalam bahasa Indonesia, sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa untungnya menjadi umat Tuhan? Dan apa untungnya sebagai hamba Tuhan? Pemazmur mengatakan bahwa kehidupan umat, kehidupan bangsa-bangsa dengan pergumulan, banyak tantangan yang dihadapinya. Namun akan berbeda dengan umat Tuhan dan akan berbeda dengan hamba Tuhan. Umat Tuhan akan hidup dengan keadilan. Adil itu adalah tesdek, artinya tidak menjadi memihak, lurus sebanding dengan hukum-hukum yang diberikan Tuhan. Tuhan akan membela umat Tuhan di dalam diskriminasi yang dialaminya. Tuhan akan memperhatikan umat Tuhan di dalam segala jeritan-jeritan yang dilontarkan dalam iman. Oleh karena itu, umat Tuhan menjadi dibela oleh Tuhan agar hidup mereka berkeadilan. Coba kita bayangkan ketika Tuhan membela kita. Yang pasti segala kebenaran akan menjadi berjalan di hadapan kita. Dan kita tidak akan takut untuk menghadapi berbagai ancaman dan juga berbagai tantangan yang menarik kita, menggoda kita untuk menjadi berpaling daripada Allah. Ketika Tuhan kita imani adalah memberikan keadilan bagi kita, maka pada saat itu juga kita menyadari bahwa keadilan Allah akan menjadikan kita melihat kebenaran-kebenaran, melihat kasih dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada firman Tuhan juga mengatakan, dan akan sayang pada hamba-hambanya. Kasih sayang manusia terbatas, karena kasih sayang itu dibatasi oleh kepentingan, dibatasi oleh keinginan, dibatasi oleh usia itu sendiri. Namun kasih Allah itu tidak terbatas, karena dari semula sampai kepada kekekalan. Artinya kasih Allah itu merupakan warna ataupun sebagai wujud daripada Allah itu sendiri. Ketika Allah menyatakan kasih-Nya, maka segala yang hidup itu menjadi hidup dalam kasih Allah. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengatakan kepada kehidupan kita, jangan menjadi putus asa sebagai umat Tuhan. Jangan menjadi merasa sedih hati ketika menjadi hamba-hamba Tuhan. Namun lihatlah, Tuhan berperan untuk melakukan kehendak-Nya, melakukan keadilan dan mencurahkan kasih-Nya ke dalam hidup kita. Mari hidup di dalam keadilan dan kasih setia Allah itu, dan kita imani dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi tetap bersuka cita dalam menjalani hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, mengingatkan kami bahwa kami adalah umat Tuhan dan hamba Tuhan di dalam keadilan Tuhan dan dalam kasih setia Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berakar dalam hidup kami, sehingga kami selalu hidup memandang kepada apa yang Tuhan perbuat bagi hidup kami. Berkati orang lemah, kuatkan orang-orang yang lemah, dan hiburkan yang sedih. Biarlah Tuhan turut campur tangan untuk memulihkan, menyembuhkan, dan memberikan kekuatan bagi setiap orang. Ya, firman ini menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.